Kita ada di segmen terakhir berkurban untuk negeri malam hari ini, masih di momen bahagia di Hari Raya Idul Adha bersama dengan sejumlah tokoh-tokoh senior. Di sebelah saya ada Buya Anwar, lalu juga Prof War dan juga Pak Rizaludin dari Basnas RI. Saya langsung ke Prof War lagi. Prof War, ini kan bicara juga apa yang kemudian tadi disampaikan oleh Buya. Artinya sangat luar biasa Idul Adha ini. Di balik momentum kurban ternyata tadi mempererat hablum minannas, selain juga hablum minallah tentunya ya, antar sesama umat muslim dan juga antar sesama umat beragama. Silakan. Iya, jadi ajaran Islam itu luar biasa ya. Jadi meskipun kelihatannya ibadah bersifat individual, mahdoh gitu, tapi ternyata dampaknya itu sosial. Contoh, sholat diakhiri dengan assalamualaikum. Nggak pernah menyebut assalamualaikum meskipun Anda sendiri. Nggak ada orang pun tetap assalamualaikum. Maka semangat ibadah dalam Islam itu adalah bagaimana damai. Salah satunya. Yang kedua, puasa. Puasa itu sangat privat. Tapi ternyata diakhiri dengan zakat fitrah. Ini luar biasa ajaran Islam itu. Hanya seringkali orang mungkin karena tadi pembelajarannya kurang mendalam gitu ya. Kemudian serba, oh udah cukup gini aja gitu. Maka kemudian ada yang orang mengamalkan ajaran itu serba formalitas. Nah, padahal perlu memahami substansinya gitu. Nah, maka kami dari Kementerian Agama selalu mengingatkan bersama-sama gitu ya, melalui penyuluh, melalui ustadz, melalui para ulama, ayo kita bersama-sama membangun pemahaman agama yang substantif, yang relevan, terutama dalam mengokohkan solidaritas kita. Dan tentu saja karena masyarakat kita ini adalah masyarakat yang sangat beragam gitu ya, itu tentu solidaritas ini perlu terus diingatkan melalui praktek-praktek ibadah. Nah, makanya tadi ibadah kurban itu kita bisa memberikan daging kepada siapapun gitu kan, tanpa membedakan dia itu siapa gitu kan. Sepanjang dia memerlukan dan memang miskin, apalagi konsumsi dagingnya sangat terbatas gitu ya, itu tentu sangat tepat gitu. Pak Rizal, ini kan luar biasa semangat berbaginya antara tidak hanya bagi umat muslim saja, tapi antara sesama umat beragama itu yang kemudian ditekankan oleh Buya dan juga Prof War tadi. Iya, betul. Ini tadi esensi yang menjadi pondasi ya keberagamaan kita dan keberagaman kita di Indonesia. Jadi Bhinneka Tunggal Ika dan kita dengan asas Pancasila ini luar biasa. Sebenarnya tanpa kita menyebutkan kita negara Islam, nilai-nilai sendi-sendi, solidaritas sosial, gotong royong ini sudah ada. Dan ini yang perlu kita jaga semua. Jangan sampai bahwa zaman ini menggerus gitu ya, menggerus pondasi-pondasi sosial yang itu menjadi akar budaya kita. Nah maka untuk itu Basnas ini menganut 3 prinsip dan pengelolaan zakat ya. Pertama adalah aman syar'i. Karena kan mengelola zakat termasuk kurban tadi ada fikih udhiyah ya. Jadi bagaimana cara memotong ini sesuai dengan syariah. Maka Majelis Ulama ini ada rujukan kami. Fatwa-fatwanya adalah pengelolaan zakat, infak sedekah dan dana sosial keagamaan ini. Gitu. Yang kedua adalah aman regulasi. Secara syar'i kita sudah aman, secara regulasi juga sudah harus aman juga. Begitu ya. Artinya di sini Prof Waryono kan Direktur Zakat dan Wakaf. Ada regulasi-regulasi dalam pengelolaan dana keagamaan ini. Begitu ya, di undang-undangnya, sampai peraturan pemerintahnya, peraturan Menteri Agama, sampai ke level teknis ya, ada Perbasnasnya. Nah ini agar pengelolaan ini tadi, pemerataan, keadilan, tepat sasaran, kemanfaatan, terintegrasi, kepastian hukum ini benar-benar ada. Begitu ya, di masyarakat ini solidaritas ini jangan sampai rusak gitu. Nah yang terakhir adalah aman NKRI gitu ya. Bahwa prinsip pengelolaan ini seutuhnya adalah untuk pembangunan di negara kita tercinta ini. Dan zakat, infak sedekah dan dana sosial agama ini adalah salah satu pengungkit begitu ya, ekonomi, pemerataan dan kesejahteraan. Tentu kita tidak bisa dari dana filantropi Islam itu menyelesaikan permasalahan ekonomi yang besar ini, apakah akibat kebijakan negara maupun juga tekanan dari luar. Tapi yakin ya Jiswab dan dana sosial agama ini menjadi setidaknya pengungkit untuk tetap daya tahan masyarakat juga kuat dan solidaritas sosial juga tetap terwujud di negara kita ini. Buya, ini kan terkait dengan pengelolaan zakat, pengelolaan kurban. Bagaimana kemudian tadi Basnas bekerja sama tentunya antara kementerian terkait dan juga lembaga begitu, Kementerian Agama salah satunya terkait dengan regulasi.
lumayan progresnya sangat luar biasa terkait dengan tadi hal-hal yang kemudian mengatur aturan teknis dan kebijakan segala sesuatunya yang sudah dibikin oleh pemerintah terkait dengan distribusi ataupun juga hewan penyaluran dari hewan kurban ini. Bagaimana kemudian Majelis Ulama Indonesia, apakah kemudian harus ada eksplorasi lagi terkait dengan pengembangan zakat ke depannya atau seperti apa sebetulnya? Kurban. Ya kalau kita terkait lihat dengan ya, kurban ini. jumlah umat Islam di Indonesia ini sekitar 250 juta. 250 juta ya. Orang miskin di negeri ini sekitar 24 juta. Ya, 23 juta sekarang. 23 juta sekarang ya. Jadi 250 kurang 23 berapa tuh? Taruhlah sekitar 220 juta gitu ya. Mestinya 220 juta itu korban itu. Semestinya 220 juta orang berkorban seekor kambing gitu ya. Berarti 220 juta ekor kambing itu harus dikorbankan itu. Produksi Indonesia berapa cuma itu? 15 juta cuma kalau nggak salah. Tuh. Jadi dalam kesimpulan saya ya masih banyak orang Islam ini yang belum berkorban di Idul Adha. Karena tadi jumlahnya hanya sekitar berapa ya? Nggak sampai 2 juta ekor ya sapi dan apa ya. Tuh, jadi kan masih jauh tuh. Kalau 2 juta ekor sapi terus kita jadikan sapi saja semuanya ya. 2 juta sapi itu 2 juta kali 7. Berapa tuh? 2 juta kali 2 juta berarti 14 juta. Ya, 14. Baru 14 juta kan dari apa? Kita potong separuh apa anak-anak gitu ya. Berarti 125 juta, 125 juta kurang apa masih jauh juga. 100 juta lagi. Jadi potensinya sangat besar menurut saya. Potensinya sangat besar. Potensinya sangat besar. Oleh karena itu Kementerian Agama, Majelis para ulama mendorong supaya apa namanya mereka membiasakan berkorban di. So ada hadis Nabi kan, barang siapa yang mampu berkorban ya di Idul Adha lalu dia tidak datang, Tidak berkorban. jangan dekat-dekat ke tempat musola saya ini kata Nabi kan. Jadi sebenarnya itu sunat muakkad itu sebenarnya. Sangat tekan sekali ya. Dan kalau itu dikerjakan ya hidup juga ekonomi masyarakat di bawah. Apalagi Basnas tadi Pak Rizal bilang dia akan membeli kambing-kambing di usaha keluarga ya. Masyarakat. Ya, bukan farming besar ya, bukan peternakan besar, bukan. Coba yang masa-masa kecil nih. Saya juga mencobakan ini. Kebetulan saya baru saja saya membiayai orang untuk memelihara sapi. Hari ini sudah terjual dan lunas sudah dikirim kepada saya. Luar biasa. Ya cuma saya minta supaya modal saya saja dikembaliin yang pemberdayaan gitu. Pemberdayaan masyarakat salah satunya. Senang juga saya artinya momentum Idul Adha bisa kita pergunakan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Dan hanya uang saya ditanam sekitar 2 bulan cuma. 2 bulan cuma ya. Jadi bagus. Luar biasa. Jadi Idul Adha dan pengembangan ekonomi masyarakat. Bagus. Luar biasa itu yang Basnas sudah menginisiasi. Basnas sudah menginisiasi itu. Nah, berarti Pak Rizal artinya untuk membiasakan masyarakat berkurban di setiap momen Idul Adha ataupun juga momen-momen lain. Apalagi sunnah muakkad tadi disebut oleh Buya begitu. Apa yang harus kita lakukan lagi di Kementerian Agama? Iya, jadi ada fenomena menarik ya. Jadi pembelajaran ibadah dalam Islam itu didiseminasikan dari mulai sangat kecil ya. Jadi mulai anak-anak PAUD, TK gitu. Itu sudah mulai diajari bagaimana misalnya kalau dalam konteks kurban tadi. Masyarakat hari ini juga ada namanya iuran kurban. Iuran kurban. Ya, ini juga menarik menurut saya. Jadi sapi tidak harus 1 orang. Bisa 7 orang. 1 orang mungkin untuk orang kaya gitu ya, Pak Prabowo gitu ya. Tapi mungkin mohon maaf mungkin saya gitu. Dan ini sudah menjadi budaya. Bahwa kurban itu bisa dalam bahasa Jawa tuh disengkuyung bareng gitu. Disengkuyung bareng. Nah, sehingga kemudian juga bisa dibegakan bareng itu satu. Yang kedua, ini juga ada arisan. Nah, ini arisan juga fenomena menarik kalau dibawa kepada konteks ibadah. Bahwa saya ya akan dapat duluan untuk kurban gitu. Sementara yang lain mungkin belakangan. Ini terjadi di masyarakat. Dan itu halal ya Buya ya. Menurut agama gitu. Artinya banyak pola inovasi gitu ya dari masyarakat untuk bagaimana caranya bisa berkurban. Dan itu sepanjang dibenarkan oleh agama akan jalan gitu ya. Dan itu juga disampaikan oleh para penyuluh-penyuluh kami gitu.
Semakin banyak tentunya hal-hal yang kemudian menarik juga dan sesuai syariat juga apa yang kemudian disampaikan oleh Prof. Far, lalu Pak Rijal dan juga Buya. Seperti halnya hal-hal yang kemudian dituliskan dalam sebuah harapan di simbol arah angin TVRI di pesawat kertas ini, kita akan bacakan satu persatu. Seperti halnya dari Buya Anwar, supaya Idul Adha ini dapat menanamkan kepada kita semangat berkurban yang tinggi dan juga ikhlas. Ditekankan lagi bahwasanya sunnah muakkad tadi, bahwasanya semangat untuk berkorban lebih terus digelorakan lagi. Idul Adha ini mendekatkan yang jauh dan juga menguatkan yang dekat. Nah, semangat menyatu itu yang kemudian Prof. War katakan, dan juga dari Pak Rijal, kurban menguatkan spiritual, sosial dan juga kesejahteraan umat dan bangsa. Kita terbangkan pesawat kertas harapan ini, semoga kita semua berharap secara bersama-sama agar momen kurban ini menyatukan kita semua, apalagi sesama umat beragama, sangat luar biasa solidaritas antar kita semua. Terima kasih sekali lagi Pak Rijal, terima kasih Prof. War dan juga Buya, terima kasih sudah hadir di TVRI. Sekali lagi kami mengucapkan selamat berkumpul bersama keluarga, selamat Hari Raya Idul Adha kembali lagi kepada seluruh umat muslim di Indonesia. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.